Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu seluruh warga GKJ Mergangsan. Perkenalkan, saya Pendeta Emeritus Budianto, saya Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia. Kita bertemu dengan Lentera Mergangsan. Saudara, hidup ini tidak pernah lurus. Seperti kata iklan, life is never flat. Hidup ini kadang-kadang lurus, kadang-kadang juga anjlok. Ya. Jadi tidak pernah. Dan selalu ada berkat, ada persoalan, ada sakit, ada sembuh, ada sukacita, ada dukacita. Itu terjadi dalam kehidupan seluruh umat manusia. Dan kadang-kadang datangnya juga tiba-tiba. Tidak pernah disangka-sangka. Siapa mengira kita mengalami pandemi COVID ini begitu tiba-tiba 5 juta orang di seluruh dunia ini meninggal. Tidak ada yang mengira. Dan itu dalam skala besar, dalam skala kecil juga bisa terjadi dalam hidup kita. Tiba-tiba saja kita mengalami perkara-perkara yang menyakitkan. Jatuh miskin. Kita mengira bahwa dulu kita tidak bisa jatuh miskin, sekarang ini karena pandemi banyak orang yang jatuh miskin, tiba-tiba saja sakit, tiba-tiba semua dirampas dari kita sehingga kita tidak berdaya apa-apa. Seperti bacaan dalam Yohanes 2 ayat 1-11, di sana ada pesta perkawinan. Dan tentunya pesta perkawinan ini sudah disiapkan dengan rigid, dengan teliti, tetapi itu tiba-tiba saja kehabisan anggur. Betapa malunya sang punya hajat. Ketika itulah hidup itu. Jadi ini tidak hanya berbicara tentang mujizat, tetapi juga berbicara tentang bahwa persoalan bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Nah, untungnya dalam kondisi semacam itu ada keluarga yang hadir, yaitu Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang hadir di sana. Bunda Maria sendiri tidak memberikan solusi terhadap persoalan itu, tapi dia menunjuk pada solusi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Betapa itu menunjukkan betapa pentingnya persekutuan, betapa pentingnya kebersamaan. Oleh karena itu kita harus menghadirkan orang dalam kehidupan kita, sebab kadang-kadang satu waktu kita tidak bisa mengatasi hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Orang lain bisa menunjuk kepada kita untuk solusinya. Tetapi kalau kita ingin orang lain hadir dalam kehidupan kita, kita juga harus mau hadir dalam kehidupan orang lain. Itu yang pertama. Dan Bunda Maria tahu bahwa ada persoalan dan dia matur kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mereka kehabisan anggur. Tapi jawab Tuhan Yesus menyakitkan. Tuhan Yesus mengatakan, apa kena mengenai dengan aku? Waktuku belum tiba, betapa kecewanya sampai di situ. Tapi Bunda Maria ini adalah Bunda yang punya iman yang luar biasa. Dia percaya bahwa anaknya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang mau mengasihi siapa saja. Karena itu dia bilang kepada para pelayan, apa yang diperintahkan kepadamu, lakukanlah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kehadiran Bunda Maria yang memberikan solusi terhadap persoalan yang ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata Bunda Maria memberikan perintah, apa yang dilakukan kepadamu, itu lakukanlah. Itu solusi terhadap persoalan yang kita alami. Tapi melakukan perintah Tuhan itu perkara yang tidak mudah. Ya, sebab kadang-kadang perintah itu tidak masuk akal. Mereka kehabisan air, kehabisan anggur, tapi menyuruh mengisi tempayan dengan air. Apa hubungannya? Tapi Tuhan mengatakan, Bunda Maria mengatakan, apa yang diperintahkan kepadamu, lakukanlah itu. Biasanya kita mau melakukan perintahnya itu kalau masuk akal, yang tidak masuk akal ini tidak mau kita melakukannya. Apa sih hubungannya kehabisan anggur dengan mengisi tempayan? Sama dengan mungkin kita kaget ketika disuruh berbakti kepada Tuhan ketika kita mengalami sakit. Apa punya sakit dengan berbakti kepada Tuhan?
kita mengalami kemiskinan, tetapi Tuhan memerintahkan agar kita setia dan mengasihinya. Apa hubungannya? Dan dikasih Tuhan Yesus itulah yang sering. Betapa tidak mudahnya. Kalau ada orang memberikan solusi lain, mungkin kita akan manut orang itu. Ketika kita tidak sembuh-sembuh, berserahlah kepada Tuhan, perintahnya kita lebih mematuhi. Kalau ada orang memerintahkan, golek wong pinter, mungkin kita lebih senang itu yang kita patuhi. Tetapi kita tidak sadar bahwa pinter dise wong iku karo Gusti Yesus. Misalnya dikasih Tuhan Yesus, ketika perintah dilaksanakan ada mujizat terjadi. Karena itu, saudara, lakukan apa yang diberitakan Tuhan. Yang terakhir, saudara, kehadiran Tuhan Yesus tidak hanya memecahkan persoalan, tapi menambahkan sukacita yang diberikan kepada kita. Anggur yang tadinya biasa-biasa saja, ketika Tuhan hadir, anggur itu menjadi rasanya lebih enak daripada yang sebelumnya. Kalau kita menghadirkan Kristus, bukan hanya Kristus memecahkan persoalan kita, tapi bisa membuat hidup yang sudah baik itu menjadi lebih baik. Hidup yang lancar ini lebih manis dan segar. Asal apa yang diberitakan kepadamu, lakukan hari ini. Amin. Tuhan, kami sering mengabaikan firman-Mu, karena firman itu tidak masuk akal. Tapi kami diperingatkan bahwa kami harus mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya apapun itu, walaupun kadang tidak masuk akal. Tolonglah kami ya Tuhan untuk setia dan menuntut firman Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat, apakah itu sesakit, apakah itu kondisi keluarga, apakah itu karena pergumulan lain. Hadirlah seperti Tuhan hadir dalam sebuah keluarga. Jika Tuhan memberikan solusi, bahkan Tuhan memberikan berkat yang lebih dari biasanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.